Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, masya Allah jamaah masih di Islam itu indah dan hari ini kita sedang membahas tema doaku menembus langit. Masya Allah di segmen sebelumnya udah kita bahas ya doa yang menembus langit. Yang pertama itu adalah doa orang yang terzolimi. Masya Allah yang berikutnya juga adalah orang yang mendoakan saudaranya sendiri ya. Jadi memprioritaskan orang lain dulu dibanding kita. Tapi tenang aja karena doa yang baik itu akan kembali juga ya kebaikannya kepada kita. Termasuk doa dari istri kepada suami. Nah, pertanyaan mulai tadi ya. Jangan mendoakan yang buruk-buruk. Harus mendoakan yang baik karena Anda satu kapal. Iya. Jadi kalau doain yang buruk-buruk, mobilnya juga ikutan celaka. Nauzubillah. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai doa yang diijabah Allah yang langsung menembus ke langit. Nah, selanjutnya Ustadz yang mau aku tanyain, itu kan kalau misalnya kita setiap habis sholat kita selalu berdoa sama Allah gitu ya. Nah, bicara soal waktu, pasti ada kan waktu-waktu yang ini waktu yang terbaik untuk doanya itu diijabah sama Allah. Nah, kira-kira kapan sih Ustadz doa yang bisa menembus langit itu kapan tepatnya tuh? Aku ada pengalaman. Jadi doa menembus langit itu termasuk di hari yang terbaik, termasuk hari Arafah. Waktu wukuf di Arafah, pilot itu berkata, Ustadz saya ini sudah berpuluh-puluh tahun bawa pesawat dan pada saat orang wukuf itu tidak ada awan sama sekali. Tidak ada awan sama sekali. Itu penerbangan lancar Ustadz, tidak ada awan, tidak ada apa, semuanya lancar. Kenapa? Betul-betul doa itu langsung menembus langit, tidak ada penghalang di atasnya. Itu luar biasa. Jadi termasuk doa yang diijabah itu termasuk pada saat hari-hari yang tersebut. Termasuk malam takbiran, termasuk malam Jumat, termasuk ketika ijab kabul. Itu doa dijabah juga di waktu itu. Makanya paling bagus kita hadir di acara ijab kabul, acara pernikahan. Termasuk pada waktu turunnya hujan. Turunnya hujan. Termasuk ketika pintu Ka'bah dibuka. Itu paling bagus doa dijabah. Jadi ada memang waktu yang diijabah doa. Apalagi kalau Jumat itu ada 5 kan? Malam Jumatnya, di pagi Jumatnya, pada waktu antara dua khutbah. Kemudian sesudah asar dan satu lagi kita tidak tahu kapan. Pokoknya berdoalah di hari Jumat, mulai dari malam Jumat sampai hari Jumat itu karena kita tidak tahu di saat mana doa kita dijawab. Makanya seluruh amal ibadah di hari Jumat itu dilipat gandakan 70. Apalagi Masya Allah Tabarakallah dari pihak travel makasih banyak. Masya Allah Tabarakallah mengizinkan kita untuk umrah di hari Jumat. Masya Allah. Itu pahalanya seperti umrah 70 kali. Alhamdulillah. Luar biasa. Tidak sia-sia ya kita mau. Tidak ada masalah. Memangnya kita datang ke sini mau tidur di kamar. Memangnya kita mau jalan-jalan. Memang kita mau di sini mau ibadah kok. Betul. Syuting itu adalah tambahannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, alhamdulillah jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah nih. Sekarang saya akan kasih kesempatan lagi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak yang mau bertanya langsung sama guru kita Ustadz Maulana. Masih ada nggak yang mau ditanyakan Bu, Pak? Masih. Mana yang mau tanya coba angkat tangannya? Waduh, banyak Ustadz, masih banyak pertanyaan. Daripada kita berantakan. Nah, Ini aja mau tahu. Mau tahu gimana? Yang bertanya. Waduh, Masya Allah. Ya udah kalau gitu, langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Waduh, Masya Allah nih Pak Haji. Masya Allah, tabarakallah. Allah. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya ya. Juga terima kasih Kebaikannya, kebaikannya. melayani kami, Masya Allah. membuat kami puas. Betul. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Pak Haji, boleh langsung nih kira-kira apa yang mau ditanyakan sama kita semua? Silakan Pak Haji. Begini Ustaz, jadi yang mau saya tanya, doa orang tua, apalagi seorang ibu, katanya itu langsung menembus langit. Kebanyakan orang tua itu teman aja yang mendoakan anaknya yang baik. Bagaimanakah kalau seorang tua dia mendoakan anaknya itu yang tidak baik? Bagaimanakah doa itu? Apakah juga dijawab oleh Allah? Oke. Terima kasih banyak Pak Agus, ownernya dari travel yang kita berangkat. Insyaallah. Begini, dengarkan. Buat semua orang tua dimanapun berada, di mulutmu ada doa. Mulut orang tua itu berbisa. 40 kali berkata gila, maka gilalah. Gak usah berkata 40 kali.
Tapi bukan berkata gila, nggak gitu. Gilanya itu dihitung dari awal. Dia pernah berkata gila tahun lalu 3 kali, tahun ini 5 kali. Itu direkap, dijumlah. Kalau cukup 40 kali, jadi gila. Kata Nabi, jangan engkau membuat anakmu durhaka disebabkan oleh perbuatan dirimu sendiri. Mohon maaf, sampai sekarang saya tidak pernah marah sama anak saya. Tidak pernah mukul anak saya. Tidak pernah marahin, tidak pernah bentak. Alhamdulillah. Kenapa? Ini yang saya jaga. Karena kapan anak dimarahi, yang rusak adalah otaknya. Sel otaknya itu putus. Ketika anak dipukul, yang sakit badannya bukan, yang sakit hatinya. Jadi jangan pernah memukul anak, jangan pernah memarahi anak, jangan pernah menghujat anak, jangan pernah menghina anak, jangan pernah berkata-kata buruk terhadap anak. Maka yakin, ada kisah sama Nabi Isa alaihissalam. Ditanya, mana anakmu? Itu anakmu di belakang pintu ya? Kata orang tua itu, bukan. Itu binatang. Apa yang terjadi ketika Nabi Isa pergi? Anaknya jadi berubah jadi binatang. Apalagi sudah berkata, maaf ya saya pinjam kata-kata, dasar anak ini, dia sebut nama binatang kan, atau anak setan lah, dasar anak setan. Anak kan berpikir kalau aku anak setan berarti setan. Iya ya. Jadi pada pendidikan terhadap anak itu jangan berkata kasar, karena bagikan kita melempar bola itu akan kembali kepada diri kita. Semakin kencang engkau lempar, semakin kencang balik itu. Anak itu teladan, meneladani orang tua. Anak itu kayak spon. Jadi meresap semua apa yang informasi yang dia dapat. Makanya hati-hati berkata dengan anak, apalagi mendoakan keburukan terhadap anak. Kalau perlu gini, ketika mendoakan anak, usahakan besarkan suara doa kita di depan anak. Ya Allah, jadikanlah anakku anak soleh. Ada di belakang. Itu paling bagus itu. Besarkan doa kita ketika berada di hadapan anak. Besarkan doa kita ketika kita berhadapan di hadapan murid. Kalau ada murid, makanya jangan kecilkan suara. Kalau perlu besarkan supaya murid mengaminkan. Sekaligus pembelajaran kepada orang tua. Besarkan doamu. Karena kenapa? Ketika engkau berdoa, unsur pendidikan muncul dan kasih sayang. Ternyata orang tuaku mendoakan aku. Sama ibu-ibu, mohon maaf ya Bu, kalau minta uang jangan minta sama suami, minta sama Allah di telinga suami. Ya, nyindir itu namanya. Sama, jadi 3 itu doa, 3 perbuatan yang tidak ada dosa kecil, semua dosa besar. Maaf ya, ini peringatan buat kita. Tidak ada dosa kecil terhadap 3 orang ini. 1, orang tua, tidak ada dosa kecil, semua dosa besar. Kenapa? Karena ada anak yang mengikut. Yang kedua, guru, tidak ada dosa kecil. Kalau kau sudah dipanggil ustadz, hati-hati. Semua perbuatanmu akan jadi dosa besar. Tidak ada dosa kecil. Karena itu akan jadi teladan. Makanya tadi ada teman kita kan, mohon maaf, belum nikah. Dia langsung tutup palanya. Begini kan, sementara laki-laki kan tidak boleh tutup kepala. Iya. Nah, saya bilang, ibu jangan. Kenapa? Jangan sampai jamaah lihat dianggap itu diperbolehkan karena engkau jalan bersama dengan saya. Coba hati-hati. Guru kencing berdiri, berlari. Guru kencing berlari, murid kencing menari-nari. Gimana itu? Waduh, baik, Masya Allah. Dan satu lagi nih, apa, Ustaz? tidak ada dosa kecil. Tidak ada dosa kecil terhadap orang tua. Tidak ada dosa kecil terhadap guru. Satu lagi, para pemimpin. Pemimpin itu tidak ada dosa kecil. Semua sudah jatuh dosa besar karena ada bawahan. Jadi, baik, jadi di saat kita sudah menjadi orang tua, jadi guru dan jadi pemimpin, kita harus lebih aware terhadap hal-hal yang bisa menjadi panutan atau jadi diikuti oleh. Saya itu jarang menjawab di grup. Baik. Saya terus terang. Banyak grup saya jarang menjawab di grup. Kenapa? Saya jadi panutan. Ya. Nggak boleh bercanda. Betul. Candaannya kita jangan sampai itu jaga benar. Masya Allah, betul. Alhamdulillah. Kalau mau japri.
Baik Pak Agus, alhamdulillah terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Masya Allah, kita akan kasih lagi kesempatan buat jamaah yang ada di sini yang mau langsung bertanya sama guru kita Ustadz Maulana. Angkat tangannya. Masya Allah, tadi kan sudah nih Pak Agus, gimana sih kalau adil kita kasih kesempatan juga buat istrinya Pak Agus. Masya Allah. Istri Pak Agus? Iya dong, Ibu Haja. Masya Allah. Ibu boleh Bu geser sedikit Bu biar kelihatan di kamera. Di balik suami yang hebat ada istri hebat di belakangnya. Dan di balik istri yang hebat ada laki-laki stres di belakang. Ibu, Ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu ini sudah kayak ibu kita. Iya. Aku diperhatikan makananku. Iya, dikirim rendang terus. 2 kali aku dikirim. Ibu, boleh langsung aja Bu pertanyaannya sama guru kita Maulana apa nih kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustaz. Perkenalkan nama dulu. Nama saya Hajah Asmiwati Agus. Saya dari Medan. Oh, dari Medan. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya. Kita kan udah jauh-jauh datang ke Mekah. Ya. Terus ada nggak doa-doa, ada nggak hal-hal yang membuat doa kita tertahan walaupun kita udah sampai di Mekah? Soalnya gini, mohon maaf ya, kita ke tanah suci harus suci dulu. Sucilah engkau sebelum ke tanah suci. Sucikan badan kita, pakaian kita, tobat. Salat sunat tobat dulu, bertobat dulu. Makanya jangan salahkan orang yang mengadakan walimatus safar. Itu bagus itu walimatus safar. Bikin acara kalau mau berangkat. Apa sih tujuannya mengadakan acara ketika mau berangkat? Tujuannya adalah supaya dia ada kesempatan untuk meminta maaf kepada yang datang. Maafkan aku ya. Kan dosa kan ada 3. Dosa kepada Allah, dosa kepada diri, dan dosa kepada sesama. Jangan sampai ada zalim, kita tidak akan mungkin Allah ampuni. Kan ada dosa yang tidak bisa dan dibiarkan oleh Allah. Dosa apa itu? Dosa terhadap sesama manusia. Dari sinilah kita kesempatan untuk meminta maaf kalau ada acara walimatul safar. Ya, itu paling bagus itu. Walimatul safar, minta maaf. Nah, bagus sekali. Apakah ada yang menyebabkan tertahannya doa? Ayo bertobat dulu. Walaupun sudah sampai di tanah suci, bertobat dulu lah. Makanya kita anjurkan jamaah untuk bertobat, memperbaiki diri. Nanti sepulang dari tanah suci, jangan langsung pulang ke rumah. Pergi dulu ke masjid untuk sujud syukur. Nah, kalau kita mau berangkat dari rumah ke tanah suci, dari rumah dulu sujud syukur, berdoa, salat sunat, safar dan sebagainya, itu dari rumah. Tapi kalau nanti pulang langsung ke masjid, kenapa langsung di masjid? Karena di masjid banyak orang. Masih banyak orang. Jangankan itu, salat Idul Fitri saja kita dianjurkan melewati 2 jalur yang berbeda. Kalau pergi salat Idul Fitri lewat sana, pulangnya lewat sini. Apa maksudnya itu? Supaya engkau menemui orang-orang yang sepanjang itu. Jadi itu kesempatan luar biasa. Jadi mohon maaf kepada semuanya, tolong ritual ibadah itu pasti ada makna di baliknya. Pasti ada makna di baliknya. Ayo kita ibadah haji itu, ibadah umrah itu adalah ibadah perbuatan. Betul engkau ke tanah suci, tanah haram. Ya, tanah suci. Kata-kata ini menandakan kita harus, mohon maaf, memperbaiki diri sebelum ke tanah suci. Kalau kata orang tua kami itu haji dulu baru berangkat haji. Loh, kok bisa? Nah, gimana tuh maksudnya Ustaz? Jadi mabrur dulu baru meraih mabrur. Artinya memperbaiki diri dulu baru kita ke tanah suci. Karena mohon maaf, bisa jadi ada jadi barang-barang yang kita bawa harus hati-hati. Jangan sampai kopornya ketinggalan. Itu bisa jadi itu barang tidak mau dipakai. Saya yang kena tuh. saya yang kopernya ketinggalan. Jadi betul-betul baju-baju yang mau kita pakai betul-betul ini kita mau bawa, kita mau pakai, kita rencanakan, tertata. Tapi memang ada juga baju tidak mau terpakai. Kan semua kan jadi saksi. Itu juga termasuk tertahan. Dan banyak yang bisa membuat kita tertahan karena sangkutan dari dosa kepada Allah, dosa kepada diri, dan dosa kepada sesama. Makanya ada baiknya banyak-banyak bertobat. Saya selalu anjurkan, yuk tiap hari kita salat sunat tobat dulu, salat sunat hajat dulu,
baru kita ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Jangan sampai justru dosa-dosa kita lah yang menghalangi kita untuk beribadah. Ya. Kenapa dia susah beribadah? Susah bergerak? Karena bisa jadi ada dosa. Ya. Baik. Alhamdulillah Ibu bagaimana? Terima kasih banyak ya Bu. Masya Allah, terima kasih pertanyaannya. Baik, alhamdulillah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, jamaah. Tadi kita sudah kasih kesempatan, insya Allah tadi sudah dijawab juga sama guru-guru kita. Nah sekarang nih waktunya kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah nih, yang sudah mengirimkan pertanyaannya, terus komentarnya juga karena ingin didoakan sama guru kita. Ya. Masya Allah, berarti sekarang saatnya kita masuk ke segmen titip doa dong Ustadz. Aminin ya. Masya Allah. Baik, langsung aja nih kita bacakan. Ini ada komentar Wi Dewi 2020. Woi, berarti sudah 3 tahun dia. Iya bikinnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan keluarga saya ya, anak-anak saya dan suami saya semoga soleh dan solehah, dijauhkan dari narkoba dan judi online, dan semoga saya diberikan kesehatan badan ini. Semoga Pak Ustadz mendoakan di sana di Mekah. Semoga Allah mengabulkan doa Pak Ustadz. Amin. Makasih Pak Ustadz dari Widewi 2020. Gini, mohon maaf. Ada namanya iya karena budu. Iya. Hanya Engkau lah yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Kadangkala anak itu bisa jadi durhaka, bisa jadi keras hatinya, tidak mau mendengarkan nasihat dari, mohon maaf, apa yang dia makan. Jadi hati-hati dengan makanan yang dimakan oleh anak. Karena ada anak, maaf ya, saya tidak usah ceritakan bagaimana kenakalan anak ini. Karena anak ini digendong oleh Nabi, terus maaf ya, ngompol. Itu kan biasa. Tapi apa yang terjadi? Ini anak dikasih makan apa? Apa yang sudah dia makan ini anak? Jadi dari pola makan itu pun hati-hati ya. Makanan yang dimakan itu 40 hari efeknya pada tubuh. Jadi makanan yang dimakan itu, makanya saya tidak sembarang makan, terus terang. Tidak sembarang makan. Betul-betul terpaksa baru saya makan. Karena saya harus tahu dari mana asalnya makanan itu. Berarti doa kita tidak dijabah. 40 hari doa kita tidak dijabah. Terus apa lagi? Mohon maaf ya. Nih, ini yang terbagus ini. Sedekah makanan. Memberi makan orang itu 40 hari pahalanya loh. Waduh, banyak banget pahalanya. Insyaallah. Kita dikasih makan. 40 hari boleh. Dijabah. Maaf faedahnya. Ya. Kalau dia sudah makan, anak-anak mengaji, anak-anak habis Quran kita kasih makanan, Jumat berkah. Orang mesti kita kasih makan, Jumat berkah. Ketika dia sholat, ketika dia ngaji, kita dapat pahala karena makanan itu menjadi menguatkan tulang belakangnya, menjadi darah dan daging. Jadi efek itu paling bagus sekali. Jadi yang pertama, Bu, mohon maaf sebelum baca doa, doakan anak. Pokoknya kalau ibu membacakan doa kepada anak, lancar. Yang jelas pola makannya dulu. Iya karena wudhu. Baik, alhamdulillah jamaah Islamita yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Tadi kita sudah menjawab pertanyaan dari jamaah, juga tadi Ustadz guru kita sudah. Tunggu dulu. Kenapa Ustadz? Buat ibu supaya anaknya tidak nakal, kembali saya ingatkan surah Ali Imran ayat 200. Apa? Surah Ali Imran ayat 200. Insya Allah anak itu akan nurut. Baik, mudah-mudahan dicatat juga sama jamaah yang dari rumahnya dan jamaah yang ada di sini. Alhamdulillah. Guru, terima kasih Ustadz Maulana, Masya Allah. Nah tentunya kita akan kembali lagi, nanti juga jamaah bisa menyaksikan terus rangkaian kegiatan umroh dari tim Islamitinda dan jamaah yang ada di sini. Tentunya di Islamitinda, jangan kemana-mana, tetap di Islamitinda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.